generasi ada kecenderungan siklus. Ada kecenderungan siklus yang Neil menyebutnya dengan the fourth turning ya. Jadi bisa jadi nanti generasi berikutnya mirip sama mbah-mbahnya yang kesekian. Kalau kita misalkan generasi yang sekarang nih, Iya. menurut Mas Faisal sedang mengulang fase generasi dulu yang seperti apa? Zaman siapa gitu? Ya harusnya zamannya Tan Malaka tadi, Tan Malaka, Oh. Bung Karno. Iya. Yang berpikirnya lebih ke keindonesiaan, ingin lebih kenal dengan masyarakatnya, kebudayaannya. Tujuan akhir dari bangsa ini adalah mencapai Indonesia bahagia, dan itu ada di stanza 3-nya Indonesia Raya itu kan, Indonesia bahagia gitu. Mas Muhammad Faisal. Halo Mas Haji. Terima kasih sudah diterima di Youth Lab yang keren ini, dan selamat datang juga di Good Talk, programnya Good News from Indonesia. Ya. Biasanya kita lewat jelajah aja, saya ngikutin Mas Faisal lewat karya-karyanya, video-video pendeknya di Instagram dan juga YouTube-nya yang keren, Youth Lab. Ya. Sekarang kita langsung ketemu. Mas Faisal, kita mau ngobrol-ngobrol soal expertise-nya Mas Faisal di bidang research anak muda. Tapi Ya. sebelum itu kita coba mainan ala GNFI, yaitu Trivia Indonesia. Ngeri ini. Kuis-kuisan untuk nebak atau ngukur nih pretest. Pretest ya. Karena biasanya kita sering mainan kayak gini, Kahoot di kantor, karena kita remote working. Terus kita biasanya untuk menyatukan teman-teman dari berbagai daerah, kita pakai Kahoot. Dan sebagian pertanyaannya, 5 di antaranya kita akan tanyakan ke Mas Faisal. Ini paling deg-degan. Boleh ya? Udah siap? Ya. Ini nggak ada semoga bocoran siap. tadi ya. Tadi saya tawarin Semoga untuk lihat dulu siap. pertanyaannya, tapi ternyata Mas Faisal nggak mau. Oke, yang pertama. Berikut ini merupakan pulau terbesar di Indonesia, yaitu 1. Jawa, A. Jawa, B. Papua, C. Sumatera. Sumatera bukan? Sumatera? Oke, kita kunci jawabannya. C. Oh my God. Ini nggak bisa, ini ya, 50-50 nggak bisa ya. 2. Berikut ini merupakan bandara Indonesia yang berstatus internasional. Bandara internasional. Kecuali A. Bandara Jenderal Ahmad Yani, B. Bandara Kertajati, C. Bandara Kuala Namu. Kertajati. Kecuali. Oh, ini dikasih tahu. Yang pertama berarti. Oke, Ahmad Yani Ahmad di Yani. Semarang ya. Semarang kan ya? Semarang. Jangan-jangan udah berubah. 3. Hewan karnivora terbesar di Indonesia yang bisa ditemukan di hutan-hutan Sumatera dan Kalimantan adalah A. Harimau Sumatera, B. Macan tutul, dan C. Badak bercula. Di hutan Sumatera dan Kalimantan. Karnivora. Ya, hewan karnivora terbesar. Harimau Sumatera, macan tutul, dan badak bercula. Harimau ya. Harimau A berarti ya? Ya. Harimau Sumatera. Oke. Nomor 4. Buku berikut ditulis oleh Tan Malaka, kecuali Ngeri kali ini. A. Masa Aksi, B. Di Bawah Bendera Revolusi, B. C. Madilog. Tahu. Belum selesai pertanyaannya. 5. Nah, berikut ini adalah kota tertua di Indonesia, yaitu A. Palembang, B. Salatiga, C. Kediri. Salatiga. Oke. Yakin ya? Yang kedua mana? Yang kedua mana? Tadi Palembang. Kediri ya? Salatiga dan Kediri. Oh, Salatiga. Oh, gitu. Iya, Salatiga jauh. Kayaknya baca GNFI kemarin deh ya. Oke, kita cek ya jawabannya. Yang tadi merupakan pulau terbesar di Indonesia adalah Sumatera tadi ya. Jawabannya yang benar adalah Papua. Papua merupakan pulau terbesar di Indonesia. Dan bandara internasional kecuali, betul, Bandara Ahmad Yani. Awalnya internasional, tapi karena kan ada pengurangan status, banyak bandara-bandara yang akhirnya tidak menjadi bandara internasional, salah satunya adalah Bandara Ahmad Yani. Yang ketiga adalah hewan karnivora terbesar di hutan Kalimantan dan Sumatera adalah, betul, harimau Sumatera. Harimau Sumatera. Yes. Wah, mantap dong. Dan tadi buku yang ditulis oleh Tan Malaka kecuali, betul, Di Bawah Bendera Revolusi oleh Bung Karno. Dan berikut ini merupakan kota tertua di Indonesia. Jawabannya Salatiga itu yang kedua. Betul. Jadi A, betul. Yang tertua Palembang dan yang tertua Palembang. Yang tertua nomor 2 itu Salatiga. Oh. Itu ada di postingan GNFI beberapa waktu yang lalu. Harus baca GNFI lagi. Terima kasih, salah satu dari 5 berarti
80 nilai. 80 nilainya. Deg-degan. Oke. Nanti kalau misalnya kepingin tahu banyak tentang hal-hal seperti ini, bisa baca-baca GNFI atau kadang-kadang ikut kuis Kahoot-nya GNFI. Oke, Mas Faisal, kita lanjut ya. Ya. Mas Faisal ini mendirikan Youth Lab, sebuah lembaga research yang berfokus pada perilaku anak muda dan diklaim pertama ya di Indonesia ya. Ya. Dan saya membaca buku Mas Faisal yang pertama, yang generasi V ya. Ya. Dan di situ diterangin soal milenial dan sebagainya yang sekarang populer. Dan Mas Faisal datang dengan argumentasi bahwa sebenarnya pembabakan itu kurang tepat tuh untuk Indonesia. Iya. Padahal kita semua, mau pejabat, mau siapapun, itu udah mengkategorikan ada generasi milenial, Z, Iya. dan lain-lain. Iya. Boleh diterangkan sedikit nggak? Boleh. Mungkin tadi yang pertama Biro Riset Youth Lab ya. Ya memang semacam klaim bahwa kita yang pertama di 2008-2009. Karena waktu itu kita sempat masuk konsorsium peneliti-peneliti anak muda dunia sama Graham Brown waktu itu dari Mobile Youth, ada Greg Witt yang sekarang masih meneliti anak muda juga di San Francisco, dan mereka mencari, jadi kita saling mencari sesama peneliti anak muda. Waktu itu katanya nih kayaknya di Indonesia baru kamu aja Faisal nih sama Youth Lab gitu. Dan sebetulnya dapat perspektif tentang generasi awal-awal dari situ juga. Nah kalau di Amerika memang pembagiannya kan sesuai dengan peristiwa critical moment sejarah tuh. Mungkin. Ada Perang Dunia Kedua, Baby Boomers, lalu Perang Dingin, ada Gen X. Seterusnya ada kenaikan fertilitas, itu lahirnya milenial. Gitu kan. Lalu ada Gen Z, post milenial. Yang sebetulnya di Perancis nih menarik nih Mas Haji. Jadi karena di Perancis itu sekarang mereka nggak mau pakai istilah milenial, nggak mau pakai istilah Gen Z. Resmi dari Departemen Kebudayaannya itu pakai istilah enfant du numérique namanya istilahnya. Apa artinya? Artinya itu kalau diterjemahin enfant itu anak, du numérique. Numérique itu bahkan padanannya digital ya. Oke. Tapi nggak mau pakai istilah digital juga dia. Agar anak muda Perancis tidak terasosiasi terlalu kuat dengan dunia digital. Oke. Gitu. Agar mereka juga bisa punya semacam pendefinisian sendiri terhadap generasi anak muda Perancis yang nggak sama dengan Amerika. Nah, saya menulis generasi P tahun 2017 itu untuk meluruskan diantaranya agar kita tidak terbawa definisi kategorisasi sampai nanti stereotip anak muda di negara lain yang kebawa ke Indonesia. Jadi kita bisa mendefine sendiri nih anak muda Indonesia sebetulnya seperti apa. Tapi nyatanya definisi itu kan yang mainstream itu masih dipakai sampai sekarang dan juga digunakan sebagai dasar dalam pengambilan kebijakan kan? Iya sekarang saya lihat. Atau strategi marketing dan lain-lain itu kan kayak gitu juga. Jadi yang tawaran Mas Faisal itu apa aja Mas? Generasi kan tadi milenial Z itu kan perspektif Amerika ya. Kalau tawaran Mas Faisal gimana? Ya melihat dari peristiwa patahan sejarah. Karena kita bisa menyebut satu generasi itu ketika mereka punya karakter yang hampir sama. Karakter itu terbentuk karena mengalami peristiwa yang hampir sama nih. Nilai-nilai zaman, perubahan teknologi, atau bahkan trauma yang sama. Kayak generasiku kan angkatan, saya masuk kuliah tahun 98 tuh lagi reformasi tuh. 98. Kita seangkatan sih. Ya, seangkatan. Saya 99. Krisis moneter gitu kan, susah nyari kerja gitu. Kita punya trauma yang sama ya. Sehingga pemikirannya mirip-mirip lah. Jadi peristiwa 98 itu jadi definisi bagi saya untuk menentukan generasi yang saya sebut generasi P. Generasi P. Iya. Jadi kok sebelumnya saya nyebutnya generasi beta ya berarti peristiwanya adalah Orde Baru. Dan sebelumnya lagi adalah generasi Alpha, yaitu peristiwanya adalah politik etis ketika anak-anak muda Indonesia bisa belajar ya ilmu-ilmu yang sifatnya global pada saat itu tentang demokrasi, republik dan sebagainya. Nah, berarti Gen Z padanannya di Indonesia menurut saya adalah COVID kemarin. Gen Z itu? Ya, bukan yang lahir, tapi mereka yang coming of age. Coming of age itu artinya lagi tumbuh menjadi remaja atau menjelang dewasa ketika COVID. Jadi mereka punya nilai-nilai baru kan, trauma yang bersama itu. Nah, itu yang kita lihat sekarang sebagai Gen Z Indonesia. Kalau saya menyebutnya
gen alfanya Gen alfanya Indonesia itu generasi yang mengalami trauma ya, akibat COVID ya, di rumah aja gitu kan, terus terpapar dengan dunia digital dan sebagainya. Tapi ada irisan-irisannya nggak, Mas, dengan tadi ya, pengistilahan yang common udah kita serap selama ini? Ya. Ada komprominya nggak? Atau memang seharusnya memang berbeda gitu? Memang pencetus teori generasi Neil Howe dan William Strauss itu tidak pernah berupaya menyamakan. Dia hanya bercerita tentang generasi Amerika. Jadi istilah milenial itu lahir dari Neil Howe itu. Oke. Dan dia itu konteksnya menjelaskan anak muda di Amerika. Terus ketika itu kita serap nih di seluruh dunia, Mbak. Kita ngomong Indonesia aja deh. Iya. Kira-kira kalau terus akan seperti itu kita memahami generasi, Mas Faisal melihat ada bahayanya nggak? Ya bahayanya ketika satu stereotyping gitu kan, sampai mulai labeling, ada stigma tentang generasi yang melekat, lalu juga kita cenderung jadi FOMO juga gitu saya melihatnya. Jadi kebijakannya berbasis FOMO. Jadi kalau negara lain misalnya, negara lain menuju AI, kita harus AI juga misalnya. Bukan berdasarkan kajian anak muda kita itu sebetulnya arahnya kemana. Itu yang menurut saya bisa merugikan lah bagi kita tuh. Ketika kebijakannya tidak membaca secara dalam, secara indigenous itu anak muda Indonesia sebetulnya karakternya seperti apa. Tapi memang berbeda sekali ya, Mas ya. Kan sekarang kita borderless ya. Mungkin yang terjadi di Amerika karena mungkin digital itu juga dialami juga oleh anak-anak muda di berbagai macam belahan dunia lainnya termasuk Indonesia gitu. Betul. Nah, apakah masih relevan untuk mengkategorikan khusus untuk Indonesia aja gitu? Oh, masih sangat relevan. Gitu. Iya, karena Indonesia emang tumbuh besar itu menjadi republik itu karena anak mudanya. Dan yang menarik dulu kalau kita mengacu ke anak muda, pemuda gitu kan. Jadi disebut pemuda itu dan dewasa itu patokannya bukan dia punya apa. Kalau sekarang kan punya mobil, punya kerja, punya istri, kepemilikannya. Tapi kalau kita baca Bung Karno, Bung Hatta, usia belasan tahun udah didengerin sama orang dewasa. Jadi kedewasaan itu patokannya adalah pemikiran. Ketika seseorang pemikirannya dewasa, walaupun usia masih belasan tahun, kita mau dengerin kamu gitu. Nah itu kultur yang ada dulu tentang anak muda, generasi, saya sebutnya generasi alfa awal kita. Nah harusnya kalau kita bisa mengkaji itu, kita bisa memposisikan anak muda sekarang dengan posisi yang sama harusnya. Jadi mengajak anak muda sekarang untuk berpikir dewasa juga. Baru yang kita nih yang senior, kami dengerin kalian kalau kalian bisa berpikir dewasa. Kita ikut kalian jadi pemimpin gitu. Tapi kalau kita mengambilnya cara melihatnya berbeda, misalnya seperti di Amerika kan lebih condongnya dewasa itu misalnya kepemilikan gitu. Sudah punya apa gitu. Atau sukses misalnya ketika sudah berhasil di dunia digital. Ya jadinya arahnya tidak menentu gitu kan dalam kita melihat anak muda. Jadi kita pernah punya sejarah di mana kita melihat anak muda itu yang dilihat adalah pemikirannya. Betul. Tapi kita terbawa pada definisi tadi ya, kategori yang anak muda itu yang seperti ini dan itu ternyata nggak tepat. Gitu. Belum tentu tepat. Ya, apalagi kita tinggal di sebuah negara yang multikultural. Yang kita geser dikit aja wilayah udah beda kultur, beda bahasa, beda adat istiadat gitu kan. Terus balik lagi tadi saya penasaran karena mau nggak mau kita masih di mana-mana dengar millennials, Gen Z itu kayak gini-gini itu analisis di mana-mana, analisis dari warung kopi sampai tingkat atas kayak gitu tuh, gitu kan. Kalau itu terus-menerus dan kita masih kayaknya ketika bicara soal itu kategorinya masih sama yang di Amerika misalkan milenial ada tahun berapa 80 sampai sekian, Gen Z sekian sampai sekian, mau nggak mau itu yang tetap dipakai sekarang. Nah kalau ini dibiarkan terus-menerus, akan kemana menurut Mas Faisal? Ya salah sasaran. Contoh misalnya milenial. Kalau baca Neil Howe itu dia mendefine milenial, diantaranya ada barometer demografi. Jadi tahun 80 itu tiba-tiba fertilitas naik pesat di Amerika.
Nah, di situ dia mulai memprediksi bahwa ini ada satu generasi yang nanti akan lebih dominan nih kehidupannya mewarnai generasi yang nanti senior itu udah mulai jumlahnya sedikit. Nah, ketika di sana fertilitas naik kan di Indonesia peristiwa demografinya berbeda. Iya. Jadi ya tentunya nanti bisa miss nih kita kalau ngebaca atau memberi kebijakan kalau hanya mengacu pada definisi itu. Nah, sebetulnya Mas Haji, saya beberapa kali ini sudah diskusi nih sama kawan-kawan di BRIN ya, BRIN. Riset dan Inovasi Nasional, dan mereka sudah mulai mencoba membuat definisi generasi berdasarkan patokan-patokan demografis Indonesia. Jadi sekarang udah ada tuh, udah jadi lahir karya tulis kalau tidak salah gitu. Jadi patokannya demografi, penduduknya seperti apa, ekonominya seperti apa, lalu didefine ini generasi Indonesia yang disebut sebagai apa. Gitu. Nah, kalau saya waktu ketika menulis generasi V, generasi kembali ke akar, sebetulnya ajakan untuk kita melihat kembali nih anak muda kita agar kita tidak menstereotyping berdasarkan kacamata yang kurang akurat, kira-kira begitu. Iya, iya. Ya mudah-mudahan sih ada semacam kayak tadi yang disebutkan ya. Kita menunggu-nunggu tuh kajiannya dikeluarkan dan menjadi kayak semacam apa namanya kebijakan resmi lah untuk melihat. Ya. Seperti Perancis kan berani dia Betul. untuk menyebut enggak, kita bukan milenial, kita bukan Gen Z, kita enfant de numérique gitu kan. Jadi nggak mau disamakan, nggak sama Amerika. Kalau sana suka digital, enggak sih, kita tetap kebudayaan gitu misalnya. Tadi apa artinya yang Perancis tadi, Mas? Anak apa ya, bukan anak digital ya, anak dunia digital, tapi digitalnya diganti dengan numerik. Numerik. Ya, numerik. Iya. Iya. Karena kita juga kadang-kadang ini juga ya apa namanya, dan itu di mana-mana dan bagi yang pernah membaca karya Mas Faisal itu, kita ngelihat pengkategorian mainstream itu sepertinya memang ya perlu diubah sih. Iya, mudah-mudahan. Karena semuanya juga kayak gitu kan, analisis misalkan brand atau bikin apa, seringkali analisisnya itu kan Gen Z. Gen Z tuh kayak gini. Dan itu akhirnya tadi disebutkan stereotyping. Generasi apa? Instan, generasi yang apa lagi? Malas. Terima nggak? Gen Z semua yang ada di sini krunya. Yang lebih penting lagi sebetulnya kalau dalam teori generasi kan adalah predicting future generation. Jadi kalau kita memprediksi generasi berikutnya itu generasi ada kecenderungan siklus. Ada kecenderungan siklus yang Neil menyebutnya dengan the fourth turning ya. Jadi bisa jadi nanti generasi berikutnya mirip sama mbah-mbahnya yang kesekian. Karakternya sama gitu. Ada peristiwa berulang seperti itu. Sebetulnya di kearifan lokal kita di Faham Jawa itu juga ada istilah itu. Pengulangan generasi dan sama ada 4 fase. Nanti setelah fase keempat muncul generasi yang mirip, berarti canggahnya ya. Apa aja tuh Mas? Singkatnya apa? Nah, saya lupa. Sayang. Kalau kita misalkan generasi yang sekarang nih, menurut Mas Faisal sedang mengulang fase generasi itu dulu yang seperti apa? Zaman siapa gitu? Ya harusnya zamannya Tan Malaka tadi, Tan Malaka, Bung Karno, iya. Yang berpikirnya lebih ke keindonesiaan, ingin lebih kenal dengan masyarakatnya, kebudayaannya. Tapi sekaligus punya paham global. Kan dulu Bung Karno begitu ya, global gitu. Tapi dia juga paham lokalnya, jadi bisa menemukan irisan tuh. Indonesia harus seperti apa. Globalnya ngerti, lokalnya juga ngerti. Gitu. Itu Mas Faisal dari penelitian Mas Faisal melihat itu ya? Harusnya itu kan, karena itu sifatnya apa namanya, proyeksi generasi. Kan lagi-lagi stereotyping mainstream yang dilekatkan kan justru sebaliknya kan, apa namanya, nggak bangga dengan budaya sendiri. Misalkan dance ya, tarian, lebih banyak tarian yang bukan tarian Nusantara tradisional, tapi tarian dari lainnya. Bahasa daerah juga semakin terkikis. Itu gimana tuh? Ya, itu kan tantangan-tantangan sekarang ya. Begitu banyak distraksi di era attention economy ya kita kan menyebutnya kan. Kalau dulu juga nggak kalah juga sih. Kan masuk teknologi mesin uang, terus ada media koran. Yang menarik juga Mas Haji kan generasinya Tan Malaka tadi juga ngalamin pandemi tuh, Spanish flu. Ya kan, 1917 sampai 1919, 3 tahun ya. Dan itu mengubah cara mereka berpikir juga kan. Nah, ini generasi yang sama juga nih ngalamin COVID gitu.
Menarik ya. Dan kalau dilihat kemarin kan baru rame-rame demo gerakan mahasiswa. Iya. Itu kan berarti menunjukkan ada satu idealisme yang mulai hidup lagi, kepedulian untuk menyuarakan isu yang menyangkut masyarakat banyak. Ya kita lihat lah, walaupun sekarang di era penuh distraksi, tapi saya cukup yakin ya itu nanti kita menuju situ sih. Oh, oke. Itu karakter majority anak-anak muda yang tadi itu, atau sebenarnya itu kalangan anak muda yang dapat privilege atau elit aja? Biasanya kayak gitu tuh. Ya kalau baca dari sejarah dulu, para pemuda-pemudi revolusi juga dari kalangan privilege ya, yang punya akses informasi, lalu dia bisa punya mobilitas tinggi untuk masuk dari satu organisasi lain gitu. Jadi interaksi itu menjadi penting dan kunci, itu saya selalu nulis itu sih. Kita Indonesia itu kekayaannya di kebinekaan kan ya. Iya. Jadi ketika kita makin banyak berinteraksi satu sama lain, secara substantif ya, bukan hanya saling komen-komenan dan follow-followan aja, itu pasti jadi sesuatu. Karena ngerti, wah luar biasa yang teman saya dari Papua berpikirnya seperti itu, wah luar biasa yang dari Sumatera seperti ini. Kita harus interaksi yang harus semakin intensif. Gitu. Iya sih. Sebenarnya kan kalau interaksi itu kan udah banyak fasilitasnya sekarang ya. Dan tadi itu ketika disebutkan interaksi yang makin intensif itu akan menghasilkan pemikiran yang juga luar biasa, bahkan mungkin outputnya juga yang keren gitu ya. Yeah. Kalau Mas Faisal sekarang lihat gimana fenomena kita berteman, banyak teman, tapi juga sekaligus kesepian gitu kan? Iya, jadi temannya banyak kalau dari sisi kuantitatif ya, dan dari sisi secara fisik kita lihat temannya banyak. Tapi banyak yang kesepian itu disebutnya istilahnya epistemological loneliness ya. Gimana tuh Mas? Iya kan, epistemologi. Jadi kita merasa bahwa cuma kita yang bisa, kita berpikir seperti ini cuma kita sendirian. Padahal kita sebenarnya nggak pernah sendirian. Pasti ada orang lain yang punya kepedulian dan pemikiran hampir mirip sama kita. Iya. Tinggal gitu. Karena nggak ngobrol aja kan? Iya gitu. Dan kalau sekarang banyak interaksi betul, tapi cenderung interaksinya itu apa ya, sifatnya hiburan sih kalau menurut saya. Jadi kalau kita wisata pun sekarang kan itu terus posting gitu kan. Iya sih ya. Tapi interaksi kita kenal sama masyarakat lokalnya gitu kan. Punya bonding, akhirnya pulang, oh saya kenal tuh jadi saudara saya sekarang. Itu yang kita butuh sih. Iya. Iya juga. Tapi apakah itu memang lazimnya anak-anak muda seperti itu? Jadi karena memang kan sering banyak, sekali lagi analisis yang mainstream. Iya. Disebutkan punya masalah dengan kesehatan mental, paling banyak depresi misalnya. Kita kan kalau disajikan dengan data-data seperti itu dan sehari-hari, kita juga khawatir juga kan, apakah memang itu semuanya seperti itu? Atau sebenarnya ada pengecualian-pengecualian sih sebenarnya. Atau mungkin itu gambaran kecil, tapi karena kita ulas terus-menerus sehingga kita ngelihat jadi priming di kepala gitu kan. Nah sebetulnya harusnya ada balance ya dalam melihat anak muda. Kalau kita melihat misalnya ada permasalahan mental health yang besar, ini juga beberapa masukan yang saya kasih ke pusat-pusat teman-teman yang mulai mengkaji mental health ya. Kita harusnya mengkaji juga anak-anak muda yang paling bahagia di Indonesia tuh. Oke. Ya, ada loh daerah-daerah yang anak muda paling bahagia. Iya, anak muda paling bahagia. Jadi itu jadi barometer. Artinya kalau ada satu daerah yang anak mudanya bahagia semua, berarti kan kearifan lokalnya berhasil di situ untuk memaintain anak mudanya bahagia. Dan saya sering jumpai secara kualitatif aja gitu. Ya. Itu perlu dikaji lagi. Jadi bukan hanya yang punya masalah gangguan mental, yang depres gitu, tapi juga kita kaji yang bahagia. Sehingga rumus bahagianya bisa ditularkan ke tempat lain. Kalau kita belajar tentang misalnya Ikigai itu ya, Okinawa itu kan masyarakat yang umurnya panjang, bahagia, terus merasa puas dengan hidupnya. Itu kan dikaji, sehingga bisa ditularkan ke daerah lain di Jepang. Gitu. Nah kita bisa menggunakan template yang sama, mengkaji daerah yang bahagia, anak mudanya yang disiplin di mana. Lalu kita rumuskan, oh ini ternyata kearifan lokalnya bisa digunakan di daerah lain. Kalau tadi udah penelitian atau pengamatan? Memang ada rencana ke arah sana. Nah, mungkin di-spill sedikit. Kalau anak-anak muda yang menurut pengamatan Mas Faisal itu bahagia, itu faktornya apa aja sih
sementara ini yang Mas Faisal lihat? Ya menurut saya ya sumber ketidakbahagiaan itu lebih banyak sekarang ya di distraksi digital itu. Oke. Karena attention span semakin turun, lebih mudah bosan. Terus dia merasa punya epistemological loneliness tadi gitu. Punya banyak teman tapi kayaknya nggak ada yang memahami saya. Oke. Nah di daerah-daerah yang anak mudanya masih banyak interaksi offline itu saya melihat mereka tuh masih apa ya? Masih kelihatan vitalitasnya dinamis, cara berpikirnya gitu. Di daerah seperti apa itu kalau misalnya? Atau mungkin karakternya deh kalau misalnya nggak nyebutin ini ya. Karakternya, karakternya yang memang perkampungan kan atau pedesaan nggak? ada juga ya di mana masih banyak aktivitas-aktivitas kumpul bersama, diskusi. Karena pun beberapa dari tim kami di Youth Lab kemarin baru ada yang ke Amerika Serikat, ke LA, ke New York, ke Eropa juga. Kalau menarik yang di Eropa tuh sedikit anak muda yang jalan sambil scrolling tuh. Oh, gitu. Nggak sebegitu terikatnya pada media sosial. Hal menarik lain yang ditemukan ketika teman-teman lagi ke Amerika adalah Gen Z-nya nggak ada yang kumpul di ruang publik. Tapi milenial aja isinya. Jadi pada di rumah aja. Mungkin streamingan atau main. Gitu kan. Jadi ada hal-hal yang sebetulnya nggak sama, nggak relate juga di sini. Kita nggak bisa samakan. Gitu. Ada hal-hal yang juga, oh ternyata kayak di Eropa itu anak mudanya nggak terlalu ke digital gitu, nggak terlalu ke K-pop. Ternyata nggak semua negara di Eropa tuh ke K-pop misalnya, gitu. Kebawa FOMO-nya ke sana. Gitu. Jadi kalau dibilang sumber-sumber ketidakbahagiaan tadi ya banyak di digital menurut saya. Jadi ketika bisa punya balance, atau paling nggak memahami secara utuh nih bisa saya pakai untuk apa device digital saya, itu dia bisa lebih merasa content ya, puas dengan dirinya sendiri, dan itu fondasi bahagia sih. Itu penting ya. Ya walaupun harus diuji, sumber ketidakbahagiaan itu ternyata nggak tahu salah satunya paling ya. Iya. Tapi yang sangat dominan adalah digital. Iya. Saya udah ada teorinya base-nya sih. Tinggal di sini perlu diuji. Tapi kalau diuji nanti mungkin banyak yang ketar-ketir nih. Oh iya, industri digital. Iya. Streaming nggak lain. Bisnis. Dasar teorinya ada dari Profesor Jonathan Haidt, itu sudah mengkaji itu. Memang ada bahkan dia menyebutnya itu, ini digital ini harusnya di usia yang sudah matang dewasa secara emosional baru boleh. Karena efek adiktifnya luar biasa kata dia. Bahkan sekali nyoba pasti udah ada unsur adiktifnya. Lalu kan sekarang ada FOMO, ada FOBO gitu kan. Fear of better option ya. Jadi bahkan kalau kita sudah dapat sesuatu, harusnya kita happy nih. Tapi pas kita browsing, ada yang lebih bagus lagi nih. Bagus lagi. Padahal saya baru beli handphone ini ada yang keluar baru lagi. Teman saya punya gitu. Aduh. Jadi tidak pernah puas. Itu ya sumber-sumber permasalahan emosional, mental, psikologi sekarang banyak di situ. Dan Mas Faisal melihat nggak bahwa mungkin penderitanya itu sekarang berada pada jumlah yang mengkhawatirkan mungkin. Melihat framing di ruang publik kita ya bahwa masalah-masalah mental makin banyak. Ya banyak juga kita melihat pelaku dengan segala hormat misalnya bunuh diri itu anak-anak muda juga. Gitu. Itu apakah jangan-jangan itu memang besar banget yang seperti itu? Iya, ya yang saya harapkan sih pengambil kebijakan nggak ikut FOMO gitu. Oke. Gimana tuh pengambil kebijakan yang? Iya kan, artinya misalnya gini nih, di rumah anak main online game, terus tambah lama orang tuanya seru juga, aku ikut main. Terus ibunya ngelihat, kalian berdua main mulu gitu. Ya kan? Ya. Jadi harus ada yang pada akhirnya mengingatkan gitu. Nah sekarang kondisinya itu yang muda membuat FOMO yang lebih senior nih. Jadi yang senior mulai ikut nih. Ya kan Mas? Iya sih. Iya sih. Tapi kalau yang senior nggak FOMO, nggak stop itu, kamu agak berlebihan boleh, tapi agak berlebihan. Gitu. Nah kita bisa memoderasi dari situ sebetulnya. Tapi saya lumayan setuju dengan tadi ya,
kayak kesehatan mental atau masalah-masalah digital itu bukan hanya dominasi masalahnya anak muda. Iya. Anak tua pun juga seperti itu. Oh, iya. Bahkan ini contoh nyata ya, saya melihat banyak orang tua yang pensiunan itu mungkin saja juga mengalami kecemasan, bukan karena kecemasan usia ya, tapi kecemasan ketika melihat dunia. Dan salah satunya karena konsumsi lewat digital. Betul. Itu banyak sekali. Betul. Jadi dan itu valid menurut saya sendiri. Misalkan saya punya orang tua pensiun gitu kan sendirian. Itu kalau dulu pas waktu muda saya lihat beliau baca buku dan itu yang saya ingat. Sekarang kalau saya belikan buku nggak dibaca, tapi lihat handphone. Dan ternyata saya ngobrol-ngobrol sama teman yang lain juga seperti itu gitu. Dan itu membuat cemas, misalkan cemas soal politik, soal sosial. Betul. Jadi cepet tua, Mas. Iya, dan perhatian kita ke anak muda tuh, mental health. Tapi sebenarnya generasi senior kita itu juga mengalami itu. Betul. Yang kadang-kadang malah nggak terlalu diperhatikan kan? Betul. Jadi kita tuh sekarang lagi berada di bilik-bilik algoritma masing-masing. Makanya tadi ada epistemological loneliness. Ngerasa sendirian kayak nggak ada yang ngerti. Karena saya di dalam bilik algoritma saya sendiri yang beda sama bilik algoritma teman saya, keluarga saya gitu. Nah kalau dulu kita masih punya media anak muda gitu kan. Dulu sebutlah majalah Hai lah, ada kawanku. Jadi ketika saya cerita sesuatu, teman saya bisa relate, kita baca hal yang sama. Gitu kan. Kita memahami hal, ada kesamaan gitu. Kalau dulu di eranya pemuda-pemudi revolusi juga sama kan, ada media-media gerakan anak muda, pemuda gitu. Sama gitu. Tapi sekarang kita di bilik masing-masing, jadi kayak kamu ngerti ini nggak? Belum tentu ngerti gitu kan. Karena biliknya kamu sama bilik saya mungkin berbeda gitu. Algoritma musik saya sama algoritma musik kamu mungkin beda gitu. Jadi itu PR yang harus diselesaikan di dunia offline. Membuat kesamaan-kesamaan baru lagi lah antara satu sama lain. Berat juga ya, beban generasi sekarang. Ya ini tantangan abad 21. Saya rasa beberapa negara besar sekarang sudah mulai menyadari. Ya, Republik Cina sekarang sudah menyadari sehingga mereka membangun sekitar 500 museum kalau tidak salah. Khusus buat anak muda, standar internasional. Sehingga anak mudanya bisa relate lagi ke sejarah bangsanya. Ya, beberapa negara sudah mulai sadar. Melakukan tindakan yang tidak FOMO. Ya, tapi yang sifatnya lebih kayak, gitu. Ingetin aja ke generasi mudanya. Kalau konteksnya di Indonesia, Mas Faisal melihat upaya resmi pun tak resmi untuk kembali ke situ ada? Itu seperti apa? Upaya resmi tak resmi adalah dari beberapa lembaga ada, tapi mungkin ada satu mungkin lembaganya atau kebijakannya sifatnya lebih FOMO biar nggak ketinggalan sama lain, tapi ada yang satu lagi ingin lebih kembali ke tradisi kebudayaan gitu. Jadi belum satu suara gitu ya. Belum satu komando yang oke, kita mau restorasi nih anak muda Indonesia nih, sehingga Indonesia bisa bangkit dari anak mudanya. Tapi memang bisa ya Mas digerakkan seperti itu kan, tadi ya distraksinya terlalu sangat banyak. Kita bukan juga otoriter gitu ya, yang bisa langsung di satu kebijakan untuk semuanya begitu ya. Pasti banyak pro kontra, suara yang berbeda. Betul. Tapi kalau kita bicara optimisme, mungkin nggak sih untuk kita shaping gitu, membentuk generasi yang kita pengenkan, yang seringkali diimajinasikan ke depan itu seperti ini. Bukan bisa atau tidak, ya harus, karena demografi kita itu menjadi demografi anak muda sampai kira-kira 2030-an. Bahkan ada beberapa proyeksi yang saya baca itu bisa sampai 2100, kita Afrika, lalu Jazirah Arab, itu muda, Eropa tua, Amerika tua. Jadi kita akan dealing dengan anak muda untuk waktu yang cukup lama ini. Sehingga mau nggak mau itu harus dicarikan solusinya. Dan kalau saya lupa data persisnya ya, tapi kita di bonus demografi kan ya. Dan majoritinya adalah anak-anak muda. Tapi ternyata dari tingkat pendidikan aja yang paling banyak, nanti mungkin dikoreksi ya, itu justru bukan pendidikan tinggi. SMP itu paling besar porsinya gitu, lulusannya. Bahkan bukan SMA pun gitu. Iya, itu masih PR kita. Artinya ketika kita bicara bahwa kita sedang
dalam jendela bonus demografi, tapi sebenarnya kualitasnya barangkali, walaupun kualitas belum tentu sebanding dengan pendidikan ya, tapi seperti itulah kenyataannya. Betul. Ya, itu masalah ya ketika pendidikan belum mencapai satu standar yang kita rasa itu dibutuhkan oleh bangsa ini. Tapi di tempat lain juga yang berpendidikan bisa jadi menurut saya bermasalah juga ketika dia tidak paham tentang asal-usul tanah airnya gitu. Potensi daerahnya seperti apa. Jadi sehingga melihat solusi, tadi lagi FOMO lagi, solusi dari luar, ini harus ada di Indonesia, ini solusi buat kita. Padahal sudah ada ya solusi-solusi yang sifatnya lokal gitu. Makanya mengakar itu, kalau saya nyebutnya itu mengakar itu adalah ketika anak mudanya bisa kembali lagi paham tentang masyarakatnya, yang paling enggak lingkungan sekitarnya, keluarganya. Lalu dia bisa paham, oh ini konteks masalah di lingkungan saya sebetulnya ini gitu. Sehingga dia bisa menggunakan ilmu yang dia dapat entah dari pendidikan formal non formal untuk bisa menyelesaikan itu. Iya. Itu ada juga bukunya Mas Faisal kan, Generasi Kembali ke Akar ya. Iya, betul. Itu menarik tuh karena memang sebenarnya kita punya akar yang sangat kuat. Indonesia ini punya sejarah, punya cerita, punya narasi yang banyak gitu ya. Tapi tadi rupanya kita gampang juga tergopoh-gopoh ketika melihat sesuatu yang di luar sana gitu ya. Sehingga itu kita adopsi. Betul. Yang maju itu yang seperti itu gitu. Iya. Oke. Jadi kalau gitu, dan buku buku terbaru ya, yang menarik saya baca Ayona ya Mas. Ayona, iya. Itu yang relate dengan, mungkin kalau misalnya tadi kita bicara tentang strategi negara, strategi yang besar, Ayona barangkali, kalau saya belum baca bukunya, saya melihat mungkin permasalahan generasi ini juga sedikit banyak bisa teratasi dalam struktur sosial yang mikro keluarga. Betul. Buku itu kayaknya mau menjawab itu atau mau menawarkan gagasan apa sebenarnya, Mas? Ya, saya udah berapa tahun nulis buku tentang generasi muda dan selalu mendapat pertanyaan seputar ketika saya cerita tentang buku nih atau di seminar, selalu ada yang datang, Mas, anak saya gimana? Gitu. Jadi misalnya ada guru besar itu, Mas, anak saya nggak mau kuliah, itu kan bingung ya, seorang guru besar ngeluh ke saya. Ada keluarga atlet datang ke saya, bilang, Mas, anak saya nggak mau menang. Gitu. Nggak mau menang, selalu masuk final, tapi pas ini dia mogok, dia nggak mau. Bukan nggak bisa, tapi nggak mau menang. Nggak mau menang gitu. Jadi akhirnya saya mengkaji secara literatur, juga wawancara beberapa generasi senior, bertanya tentang dulu dibesarannya gimana sih, gitu. Dulu orang tuanya galak nggak, gitu. Orang-orang yang tumbuh besar di eranya generasi alfa, beta, gitu, yang masih alhamdulillah masih bisa diwawancara. Lalu coba melihat dari perspektif generasi. Jadi permasalahan parenting sekarang itu permasalahan gap antara anak dan orang tua kan. Iya. Itu semakin besar dan itu jadi masalah. Jadi kalau masyarakat mau berubah gitu, kalau menurut Margaret Mead, itu seorang antropolog, itu gap itu harus diperkecil. Sehingga ada pewarisan kearifan, pengetahuan itu terjadi. Tapi kalau gap besar, ini masyarakat nggak akan berubah. Dan itu yang terjadi di Amerika di era flower generation itu. Jadi terlalu besar, tambah lama berusaha diperkecil, makanya baru ekonomi Amerika tahun 70, 80 kan mulai maju lagi, bangkit lagi. Nah, buku itu berusaha menjawab permasalahan gap generasi yang dirasakan sehari-hari di rumah. Ternyata bukan permasalahan pola asuh kita yang kolot, pola asuh kita yang kurang sama dengan negara maju. Karena saya mengkaji berbagai pola asuh di berbagai negara tuh. Di Tiongkok, di Swedia, gitu. Itu masing-masing masih agak banyak kemiripan dengan pola asuh orang tua khas di Indonesia tuh. Dan itu yang kayaknya butuh dikembalikan sehingga gapnya ini bisa diperkecil. Ya kalau diperkecil berarti keluarga nanti bisa jadi unit perubahan masyarakat. Gitu. Itu kan Ayona itu tentang pola asuh generasi era digital gitu ya? Iya, betul. Emang apa yang sebaiknya dilakukan? Itu jawabannya kan panjang. Nah, ringkasnya. Panjangnya di buku nanti. Yang sebaiknya dilakukan adalah ya orang tua. Yang pertama adalah orang tua Indonesia itu ya percaya
tentang pola asuh yang diwariskan di keluarganya. Misalnya contoh saya tulis di buku itu tentang alloparenting ya. Alloparenting. Alloparenting itu ketika dulu saya tuh orang tua saya lagi sibuk, saya dititip tetangga itu. Oh, oke. Jadi saya makan malam sama tetangga, terus jadi saya paham values keluarganya. Kadang saya dititipin ke om saya, kadang dititipin ke ini. Jadi itu alloparenting, saya dibesarkan oleh banyak keluarga. Oke. Nah, kecenderungan sekarang ada orang tua nih yang karena dia baca banyak buku parenting barat misalnya, dia ngerasa kalau saya titipin nanti terpengaruh nih, jadi nggak bagus bagi anak saya. Bahkan ke kakek neneknya gitu, jangan deh, nanti kakeknya kayak itu kolot itu cara ajarannya. Nggak sama keluarga inti gitu. Iya, keluarga inti. Dan ternyata anak-anak yang tumbuh besar dengan alloparenting itu lebih kaya. Cara berpikirnya, perspektifnya. Karena sebetulnya kita mau mensterilisasi anak sedemikian rupa, tetap anak akan tumbuh besar menjadi karakternya sendiri, tidak sesuai dengan yang kita harapkan. Benar. Dia akan tumbuh sendiri aja, sesuai dengan potensi-potensinya. Jadi ya lebih baik kita beri dia banyak experience gitu kan, perspektif. Apalagi di Indonesia kita kan bineka, banyak sudut pandang. Itu yang nanti memperkaya seorang anak itu menjadi orang Indonesia yang tulen gitu kan. Iya. Tapi banyak juga karena kita segenerasi kayaknya ya, dan kita orang tua zaman sekarang kan mungkin yang banyak juga kalau kategori mainstream itu milenial kan, orang tua milenial sih. Bahkan orang tua generasi Z juga gitu ya. Artinya kita juga hidup dalam situasi yang mungkin berbeda dengan masa kecil kita gitu. Betul. Sehingga memunculkan banyak kekhawatiran-kekhawatiran, sehingga itu juga mengeluarkan sebuah kebijakan dalam pengasuhan anak yang berbeda dengan zaman dulu. Misalkan kalau zaman dulu hujan-hujan dibiarin gitu ya, main bola sampai sore, terluka. Tapi sekarang banyak orang tua yang khawatir gitu, ketika anaknya terluka walaupun sedikit. Iya, betul. Atau mengalami tantangan atau kesulitan. Iya. Padahal kita waktu dulu dilepas aja gitu. Kenapa kok ada beliin sate soalnya jaraknya berapa kilo? Benar, itu real. Dan saya kemarin ngobrol-ngobrol juga dengan beberapa teman-teman yang profesional di berbagai macam industri. Kita menertawakan diri sendiri gitu. Dulu misalkan SMP udah boleh tuh naik bis antar kota sendirian gitu ya. Oh ya, bener juga mas, saya juga dulu rumah di sini terus sekolah di sana naik angkot tuh. Tapi sekarang kami gitu ya, bahkan melepas anak untuk pergi jauh tanpa antar jemput, khawatir. Nah, beberapa pola asuh misalnya yang saya kaji, kayak di Jerman. Di Jerman itu ada di daerah tertentu, anak itu di bawah umur 10 tahun dikasih pisau dapur untuk ngebantu di dapur. Kalau dia terluka gitu, tapi dikasih arahan. Jadi dia bertanggung jawab terhadap dirinya sendiri. Kalau di Swedia disuruh ke hutan, jalan ke hutan. Kalau di Afrika pasti disuruh bantu urusan-urusan berat rumah. Kalau sekarang kan minta anak bantu juga, nanti dia malas lagi gitu kan. Padahal itu yang nanti membangun karakter kepribadian dia. Dan hasil riset juga membuktikan bahwa anak sebetulnya ada berapa persen keinginan untuk terlibat dalam urusan-urusan rumah ya, entah nyapu lah, ngepel dan sebagainya. Nah ini yang sudah banyak kita tinggalin nih sebetulnya bagian dari parenting yang khas di Indonesia yang ngebentuk Mas Haji, ngebentuk saya juga. Benar. Jadi kalau ngelihat ke depan, cara kita bisa merubah Indonesia itu berangkat dari pewarisan nilai-nilai itu. Nah kalau pewarisannya putus, ini yang jadi masalah. Jadi gapnya harus diperkecil. Atau jangan-jangan kita, mungkin saya dan teman-teman saya itu melihat dunia sudah nggak seramah dulu gitu. Sehingga perlu proteksi yang benar nggak sih? Mungkin ya banyak kan yang penipuan lewat sosial media, terus macam-macam. Padahal mungkin di generasi kita misalnya kejahatan juga ada ya. Isu-isu anak-anak kecil betul, dijahatin juga banyak. Ya itu orang tua sekarang khawatirnya besar sekali, terus kadang ragu untuk jangan atau merestriksi gitu, jadi takutnya nanti anak jadi jauh sama dia. Nah itu yang di buku itu saya bahas bahwa
orang tua sama anak itu bondingnya bisa dibangun sedemikian rupa sehingga tidak ada lagi keraguan-keraguan seperti itu. Karena keraguan-keraguan itu sekarang sudah sampai ke tingkat institusi yang lebih besar. Iya. Jadi kalau berawal dari rumah, nanti sekarang Iya. guru ketika muridnya ngelempar sesuatu ke gurunya ragu untuk menegur misalnya. Jadi udah banyak di institusi, level institusi sekarang keraguannya udah sampai ke atas gitu. Jadi makanya saya tulis kembali di level rumah agar orang tua tidak ragu untuk menjadi orang tua Indonesia selayaknya orang tua Indonesia. Iya. Rasanya sih emang kembali ke akar itu kalau reflektif saya bisa disebut sebagai kembali ke keluarga kayaknya. Kembali ke keluarga, betul sekali. Iya. Ya karena tadi unit-unit terkecil ini Iya. ketika kolektif kan itu akan mempengaruhi ingatan kolektif kita juga. Ingatan kolektif, betul. FOMO tadi itu kan misalnya banyak mungkin untuk konteks pribadi, tapi FOMO juga sekarang sudah menjadi konteks yang lebih besar. Sudah besar, iya betul. Gitu ya. Kalau nggak tuntas-tuntas sampai dewasa itu mengerikan sih. Oke, Mas. Jadi dan saya juga pernah ada teman yang memang dia bergerak di anak-anak muda. Dan dia mengatakan bahwa ternyata anak-anak muda yang dia memiliki inisiatif yang banyak, dan dia kuat, dia mau mencoba, itu biasanya memang berasal dari keluarga yang memang dia kondusif dan suportif gitu. Ini tanpa kita berusaha untuk mengesampingkan banyak masalah rumah tangga juga ya. Tapi rata-rata yang memiliki peluang lebih banyak untuk jadi yang bagus itu ternyata mereka punya keluarga yang suportif, yang mendukung gitu. Iya. Ya betul, tapi kalau kita ngelihat misalnya tokoh-tokoh besar yang berprestasi itu cenderung orang tuanya galak-galak, Mas. Galak-galak. Jadi bukan berarti kondusif itu semua serba perfect sesuai mengikuti semua keinginan anaknya, enggak. Okay. Anaknya dikasih satu zone proksimal yang harus kamu harus capai ini kalau kamu mau saya kasih sesuatu yang kamu inginkan. Okay. Itu pun sekarang orang tua banyak yang ragu untuk memberi tantangan seperti itu ke anak gitu. Ya misalnya contoh yang saya gaji juga di Jepang itu, anak dapat mainan di ulang tahun, biasanya warisan dari kakaknya, sepupunya, jarang yang baru. Baru kamu worth it untuk dapat yang baru ketika kamu sudah mencapai satu level tertentu. Iya. Kita bisa reflect misalnya sekarang orang tua sekarang ketika anaknya iPhone yang baru. iPhone. Langsung pergi. Langsung pergi. Iya. Gitu. Jadi ya hal-hal sederhana seperti itu ya. Jadi yang kalau tadi dibilang biasanya anak-anak yang berkarakter, yang berhasil, sukses itu, yang orang tuanya bisa memberi tantangan-tantangan seperti itu. Sehingga anaknya juga jadi, oh aku tahu nih aku harus melakukan sesuatu dulu untuk aku bisa mendapatkan itu. Nah sekarang ya tadi kembali banyak keraguan, orang tuanya ikut FOMO kan, ikut takut nanti dianya gimana gitu kan. Memang itu harus dilalui karena emang sekarang era FOMO gitu. Jadi berarti kita harus menciptakan generasi anak gitu, pola asuh yang membuat anak anti FOMO dong. Iya. Iya. Dan tadi ketika tadi pola asuh inilah pola asuh untuk generasi digital kan. Iya. Kadang-kadang kita seringkali melihat yang tampak bagus di digital, itu yang perlu diikutin. Gitu. Iya. Bahkan kita juga melihat kan, dengan segala hormat misalkan orang bisa mengemas dirinya seperti apa di digital kan. Kita kemarin baru lihat yang seorang influencer pemilik daycare tapi ternyata berlaku kasar pada. Iya. Padahal itu influencer kan dia ngajarin. Betul. Ya orang tua kan salah satunya tugasnya memastikan apa saja asupan yang masuk ke mulut ya, makanan tuh setiap hari, ibu terutama. Itu wewenang orang tua. Boleh orang tua, kamu jangan makan itu nggak sehat. Nah hal yang sama berlaku dengan dunia digital, itu kan asupan pikiran ya. Okay. Nah sekarang aja banyak orang tua ragu tuh untuk stop itu jangan ditonton atau paling nggak dikasih penjelasan itu begini. Okay. Ya boleh dong, itu kan wewenang orang tua untuk memberitahu karena begitu banyak asupan yang masuk ke pikiran. Lebih dari makanan, Mas. Makanan 3 hari sekali. Kalau ini digital ini
Sehari udah 3 kali ribuan informasi baru yang masuk dan pemikiran baru. Iya. Dan itu sangat ini banget ya. Kalau makanan ya tadi ya 3 kali sehari dan ini lebih banyak daripada makanan. Iya. Kalau makan gula, kamu makan coklat lagi, stop. Nggak bagus, nggak sehat. Sama ini juga. Ops. Udah cukup. Oke. Iya. Jadi mungkin itu juga keterampilan ya. Memang tadi betul keterampilan yang memang harus dimiliki oleh generasi orang tua zaman sekarang ya. Karena orang tua zaman sekarang kan juga termasuk generasi-generasi muda juga. Betul. Yang mungkin juga tertekan oleh banyaknya informasi, distraksi, mungkin juga bingung menghadapi anak-anaknya, betul. Cemas melihat dunia juga gitu. Cemas melihat dunia itu yang beberapa yang saya tulis juga. Jadi kalau dibilang anak di abad 21 di era digital ini cemas dan stres, kayaknya orang tuanya 2 kali lipat, 10 kali lipat. Betul. Sebetulnya yang cemas itu ya orang tuanya pada saat ini. Nah, gimana caranya biar orang tua tidak cemas lagi, bisa percaya diri, nyaman dengan cara dia mengasuh anaknya gitu. Gak FOMO ya, Mas? Iya sih. Iya, FOMO itu kan akan ideal ketika kita memang nggak terlalu terikat dengan dunia luar gitu ya. Kita punya waktu untuk berpikir, betul, merenungkan, menimbang-nimbang. Tapi kan sekarang waktu untuk itu kan semakin berkurang, atau mungkin semakin kita tinggalkan. Ya, persepsi terhadap waktu sih lebih menurut saya. Benar. Jadi ketika saya mempersepsi waktu itu cepat dan saya harus keep up dengan waktu, ya saya tergulung oleh waktu. Tapi apabila saya tahu persis dalam sehari apa yang saya akan lakukan, dan itu komitmen ke diri saya sendiri, ya saya nggak akan tergulung waktu. Saya sudah tahu apa yang saya lakukan. Iya, iya sih. Dan rasanya ini juga sebenarnya walaupun dengan rupa yang berbeda, ini perulangan dari generasi-generasi sebelumnya ya. Betul. Mungkin generasi orang tua kita juga dulu bingung juga ngadepin kita. Iya. Zaman mbah kita juga bingung juga ngadepin orang tua kita gitu kan. Betul. Dan sebenarnya mungkin aja nanti pada akhirnya ya semua akan baik-baik saja memang ketika kita menjalankan peran sesuai dengan yang sebaiknya. Betul. Gitu ya. Iya. Ya kan ada juga tuh saya lihat ada meme gitu ya, generasi 70-an itu negur anaknya, kamu nih dengan radio terus gitu kan. Generasi 80-an, kamu baca majalah terus gitu. 90-an kamu lihat TV terus gitu. Generasi 2000-an mungkin internetan, sekarang handphone gitu. Iya, betul. Artinya generasi yang lebih muda itu selalu dalam tanda kutip salah di mata sebelumnya gitu. Ada kecenderungan itu. Gitu. Dan itu yang seringkali dalam dunia kerja juga seperti itu kan. Ada stereotyping, wah anak-anak zaman sekarang mah. Ada semacam menostalgia pengalaman masa lalu, terus membandingkan dengan anak zaman sekarang itu lembek atau apa. Gitu. Kalau di kata pengantar buku saya menulis orang tua pernah menjadi anak, anak belum pernah menjadi orang tua. Gitu. Jadi ya perspektif itu. Jadi ya bisa kok anak diajak berpikir dewasa. Ya tentunya dengan banyak berinteraksi secara langsung ya. Jadi anak memahami perspektif orang tua, tambah lama anak jadi mendewasakan diri juga. Yes. Kalau sekarang mungkin saya melihat malah kecenderungannya orang tua ingin jadi masuk ke dunia anaknya. Jadi anaknya main apa gitu atau fashion anaknya apa. Anaknya pergi nongkrong di mana, orang tuanya jadi ikut ke sana. Oke. Jadi kayaknya kalau saya lihat tadi hampir sama ya, anak-anak muda yang bahagia juga karena ada interaksi pemikiran, kolektif. Betul. Rasanya juga seperti itu di keluarga. Betul, itu dia. Yang bahagia juga ada interaksi, saling tukar pikiran. Betul. Apalagi misalnya ada mbahnya, kakeknya, neneknya yang bisa bercerita dan hadir di rumah gitu kan. Jadi anaknya pas mbahnya cerita nggak lagi gini, gitu, dengerin gitu. Oh itu perspektif mbahnya dulu nih. Oke, baik Bang Faisal. Terima kasih banyak nih. Banyak wawasan yang sudah disampaikan dan rasanya terpikir beberapa gagasan untuk tindak lanjut ya. Mungkin di GNFI atau mungkin teman-teman yang menonton ini kita bikin apa begitu ya. Artinya kita bisa melakukan kok untuk urusan generasi ini di wilayah yang memang kita mampu.
yang mau tingkat atas, yang luas, atau bahkan di lingkungan yang paling kecil di keluarga gitu. Atau mungkin pertemanan jangan-jangan juga ya. Dan kita ada di pertanyaan pamungkas nih Mas untuk episode kali ini, yang biasanya kita tanyakan ke setiap teman bicara kayak gini adalah tentang 2045. Ini narasi mainstream sekarang kan ya. Indonesia emas, Indonesia akan mencapai bla 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 begitu ya. Dan ini yang sering kali diulang-ulang. Menurut Mas Faisal, syarat atau mungkin tahapan-tahapan atau mungkin apa yang harus dipenuhi sehingga narasi Indonesia emas 2045 itu bisa kejadian sih? Narasi Indonesia emas ya? Ya, saya masih berpikir sama dengan para founding fathers ya. Saya kalau baca Bung Hatta, Bung Karno itu, tujuan akhir dari bangsa ini adalah mencapai Indonesia bahagia. Dan itu ada di stanza 3-nya Indonesia Raya itu kan. Indonesia bahagia. Gitu. Dan saya lihat nih abad 21 ini kan semua dunia itu pengennya maju, modern, canggih gitu. Tapi makin kesini makin gak bahagia saya lihat ya. Dan bahagia itu sifatnya subjektif ya Mas Haji. Jadi Indonesia emas itu adalah Indonesia yang bahagia sesuai definisinya sendiri. Jadi nggak ikut-ikutan bahagia bangsa lain. Kita udah tahu kita bahagianya kalau apa, dan itu yang kita coba capai. Apakah itu titik-titik? Ya itu yang sekarang masih berproses dalam mencari jawabannya. Artinya kita perlu mendefinisikan betul bahagia atau tujuan kita sendiri. Betul. Sehingga 2045 itu bukan hanya sekedar ya secara otomatis akan tercapai begitu. Karena 100 tahun ya pasti kan ya. Tapi 100 tahun yang seperti apa? Betul. Itu yang lebih penting ya. Iya. Sesuai dengan cita-cita founding fathers kita, Indonesia bahagia. Indonesia bahagia. Kalau ditanya yakin? yakin 100% yakin. Ada bahan bakunya untuk kesana itu menurut Mas Faisal ada? Bahan bakunya ada, warisan para leluhur luar biasa. Ada, tinggal mau digali aja. Oke. Ya, semoga ya Mas, dan kita semua memiliki peran, kontribusi yang mungkin kita nggak kira kita punya, tapi sebenarnya kalau kita mau ngusahain ke sana ada kok. Ya, terutama buat teman-teman yang mungkin sekarang sudah profesional atau pengambil kebijakan, atau mungkin juga masih sekolah, kita bisa untuk sama-sama membangun untuk menuju ke situ. Betul. Oke, Mas Muhammad Faisal, terima kasih banyak. Sama-sama, Mas Haji. Sampai ketemu lagi. Sampai jumpa.